Kata khusyuk, al-khusyu'u dalam bahasa Arab berasal dari kata khasya'a, huruf kha, shin, ain. Imam Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau Al-Khusyu'u fi Salati memaknai kalimat khusyuk ini yaitu at-tatammunu. At-tatammunu, al-khusyu'u huwa at-tatammunu. Khusyuk itu adalah tenang, tentram, tidak gelisah, tidak tergesa-gesa, atau dalam bahasa sehari-hari tidak gerasa-gerusuk. Jadi kalau kita kaitkan dengan salat yang khusyuk, maka makna khusyuk di sini adalah orang yang salat dalam keadaan tenang, orang yang salat dalam keadaan tidak terburu-buru, tidak gelisah, tidak gerasa-gerusuk. Makna khusyuk juga dekat dengan khudu', sebagaimana disebutkan dalam kitab tersebut, wa huwa qaribul makna minal khudu'i. Dan kalimat khusyuk ini dekat maknanya dengan khudu'. Maka untuk mencapai salat yang khusyuk ini sekurang-kurang ada 3 istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ketiga istilah itu, yang pertama tawadhu, yang kedua khudu', yang ketiga khusyuk. Tawadhu itu sikap tidak merasa lebih dari orang lain, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih terhormat, tidak merasa lebih mulia, tidak merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Itu namanya tawadhu. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, minat tawadhu'i ay yashrabar rajulu min su'ri akhihi. Setengah dari tawadhu itu, seseorang mau meminum sisa minuman saudaranya, sisa minuman orang lain. Itu tawadhu. Kita kan nggak mau minum sisa minuman orang lain. Apalagi kalau yang minum itu orang yang kita rasa derajatnya lebih rendah dari kita. Nggak mau kita minum sisanya. Tapi kata Ibnu Abbas, orang yang tawadhu itu orang yang mau minum sisa minuman orang lain saking dia merasa dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Itu tawadhu. Nah, sikap tawadhu inilah yang akan melahirkan sikap khudu'. Khudu' itu merendahkan diri dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang bisa merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah selama dia merasa lebih tinggi derajatnya, lebih mulia dan lebih terhormat dibandingkan dengan orang lain. Tidak mungkin. Orang hanya akan bisa merasa rendah dan hina di hadapan Allah ketika dia merasakan bahwa dirinya tidak ada bedanya, tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang lain. Itulah khudu'. Maka khudu' inilah yang akan menjadi pintu masuk khusyuk. Karena dengan khudu' kita betul-betul berserah diri kepada Allah, kita pusatkan perhatian tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, ketika beliau menafsiri ayat kedua dari surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk, beliau mengutip kalam Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir itu? Qala Al-Hasanul Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Yang dimaksud dengan khasyi'in di situ, khusyuk mereka itu khusyuk di dalam hatinya. Maka mahallul khusyuk bil qalbi. Tempat khusyuk itu ada di hati. Bukan di akal pikiran, bukan di ingatan, bukan di pandangan, bukan di suara, bukan di gerakan. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri,
tempat khusyuk itu ada di hati. Mahallul khusyuk bil qalbi. Tempat khusyuk itu ada di hati. Karena itu kalau orang khusyuk, kata Imam Hasan Al-Basri, faghaddu bidzalika absarahum, maka dia akan merendahkan penglihatannya, akan merendahkan pandangannya. Disinilah orang salat itu tidak menoleh, tidak melihat kemana-mana, tapi dia melihat tertuju pada tempat yang paling rendah yang akan dia tuju, yaitu tempat sujud. Otomatis ketika pandangannya merendah di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka suaranya pun akan merendah. Maka orang salat itu suaranya lemah lembut. Meskipun salat itu salat jahar, salat yang boleh dikeraskan, tetapi orang salat yang khusyuk itu suaranya tetap lembut, tetap lirih. Tidak menggelegar seperti suara orang sombong. Tidak menggelegar seperti suara orang melakukan perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Tidak menggelegar seperti suara orang marah. Tapi orang salat itu meskipun salatnya itu salat jahar, salat boleh dikeraskan suaranya, suaranya tetap lembut, lirih, karena dia sedang menundukkan pandangannya, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, kalau orang sudah betul-betul berserah diri kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah, maka bukti kehusukannya wa khafadul janaha, dia mendiamkan semua anggota tubuhnya. Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Minhajul Qawim, beliau menjelaskan makna khusyuk itu. Al-khusyuk wa huwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Jadi khusyuk itu terdiri atas dua faktor, dua keadaan besar, dua komponen besar dalam salat, yaitu hudurul qalbi, menghadirkan hati, wa sukunul jawarih, dan menenangkan semua anggota tubuh kita. Hudurul qalbi bermakna ketika kita sedang salat, hati kita hadir dalam perbuatan salat kita itu. Hati kita hadir ketika kita takbiratul ihram. Hati kita hadir ketika kita membaca doa iftitah. Hati kita hadir ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Hati kita hadir ketika kita membaca surat-surat pendek atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Hati kita hadir ketika kita ruku. Hati kita hadir ketika kita i'tidal sampai nanti ketika salam. Itu namanya menghadirkan hati dalam salat. Tentu ini ada kaifiatnya, ada cara-caranya, ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Nah karena itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami terkait dengan kehadiran hati dalam salat ini, maka faktor yang kedua adalah sukunul jawarih, menenangkan semua anggota tubuh. Sukunul jawarih bermakna bahwa ketika kita sedang salat, semua anggota tubuh kita ini tidak melakukan perkara lain kecuali perkara yang diperintahkan dalam salat itu. Baik perintah itu perintah wajib maupun perintah sunat. Jadi dia tidak mengucapkan sesuatu dalam salat kecuali ucapan yang diperintahkan dalam salat. Dia tidak melakukan gerakan dalam salat kecuali gerakan yang diperintahkan dalam salat. Kalau dia melakukan gerakan di luar gerakan yang diperintahkan dalam salat, berarti dia sudah melakukan perkara di luar salat. Itu tidak sukunul jawarih, tidak menenangkan anggota badannya. Maka dalam tahap awal ini, sekurang-kurangnya untuk menuju salat khusyuk itu ada dua hal besar yang harus kita latih dalam diri kita. Yang pertama, tasyihul qalbi. Kita mesti membersihkan hati kita supaya bisa hadir di dalam salat itu. Mungkin masih ada sifat hasud, sifat hasad, sifat dengki, sifat dendam, sifat pemarah. Itu harus kita hilangkan dulu. Hati kita mesti bersih. Maka langkah pertama, tasihul qalbi. Tasihul qalbi, membersihkan hati dulu dari semua penyakit-penyakit hati
yang dapat menghalangi hadirnya hati ketika kita sedang bermunajat kepada Allah melalui salat. Yang kedua, kita mesti menenangkan semua anggota tubuh kita agar tidak melakukan perkara yang tidak diperintahkan dalam salat. Memang ini berat. Kenapa? Karena ketika orang salat itu ada jenis setan yang memang ditugasi untuk mengganggu orang salat, untuk menggoda orang salat. Itu namanya setan khanzab. Khanzab ini bertugas mengganggu, menggoda orang salat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Begitu kita Allahu Akbar, dia mulai bekerja. Sebelum salat ada barang yang hilang, katakanlah kunci. Dilihat dalam tas, nggak ada. Dilihat dalam ruang kerja, nggak ada. Di mana-mana, nggak ketemu kunci itu. Lalu kita salat. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, setan datang. Diingatkannya kita. Ternyata kunci itu ada di dalam mobil, dan mobil itu belum dikunci. Mulai goyah kita, gelisah kita. Inilah salah satu penyebab hilangnya kekhusyukan dalam salat. Ketika kita sedang salat, Allahu Akbar, ada kendaraan lewat dengan suara yang keras, dengan pengeras suara mengumumkan, menawarkan barangnya murah. Fitrah kuping kita ini, kalau ada suara dia harus mendengar. Maka dengan suara itu kuping kita mendengar. 10.000 2 kilo, 10.000 2 kilo, kuping kita mendengar dengan jelas. Berarti kuping kita sudah melakukan perkara di luar yang diperintahkan dalam salat. Kita sedang salat, Allahu Akbar. Di masjid, salat sunat sebelum salat wajib berjamaah. Tiba-tiba masuk seorang jamaah, lewat di depan kita. Pakai celana jeans, sobek-sobek, kaos oblong. Di depannya ada gambar perempuan muda cewek, di belakangnya ada gambar perempuan muda cewek dengan pakaian tidak menutup aurat. Maka fitrah mata itu ketika ada sesuatu yang bisa dia lihat, dia akan melihat. Ketika mata kita melihat orang yang baru masuk ini dengan pakaian tidak senonoh ini, maka berarti mata kita sudah melakukan perkara di luar salat. Ini perlu latihan. Ini perlu suatu perjuangan. Karena itu, pada tahap awal ini, mari kita hadapi untuk memperjuangkan dua hal besar ini. Pertama, kita melakukan tasihul qalb, menyehatkan hati kita agar keluar, agar bebas dari semua penyakit-penyakit hati yang dapat mengganggu kehusukan kita dalam salat. Termasuk mencintai sesuatu lebih dari mencintai Allah. Ini akan mengganggu ingatan dalam salat. Yang kedua, mari kita berjuang menjaga semua anggota tubuh kita ini agar tidak melakukan perkara di dalam salat kecuali perkara yang memang diperintahkan oleh salat itu sendiri. Yang memang diperintahkan dalam salat, tapi tidak melakukan perkara yang tidak diperintahkan dalam salat, baik perkara itu wajib maupun sunat. Tentu untuk menghadirkan kalbu ini ada kaifiatnya, ada caranya. Dan terkait dengan itu juga, bagaimana cara kita mengendalikan, menenangkan semua anggota tubuh kita sehingga dia nyatu. Nah, apabila antara hati dengan jawareh, dengan anggota tubuh kita sudah menyatu, sudah terkonek, maka dalam gambar itu ada semacam irisan, disitulah tempat salat kita khusyuk. Jadi khusyuk itu ketika ada konektivitas, ada ketersambungan antara apa yang kita ucapkan, antara apa yang kita gerakkan dalam salat dengan hati kita. Hati kita tidak tertuju kepada hal lain kecuali pada ucapan dan gerakan kita salat. Itulah makna khusyuk yang sesungguhnya. Insya Allah semua ini akan kita bahas pada seri berikutnya dengan mendalam dan lebih menyeluruh. Mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk mencapai salat yang khusyuk.